Uh. Yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Kita kembali lagi bersama channel yang selalu memberikan edukasi pola perawatan murai. Tentunya Yoga Channel. Ya. Terima kasih teman-teman yang sampai saat hari ini masih terus bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Dukung terus Yoga Channel supaya channel ini tentunya berkembang dan juga bermanfaat buat teman-teman, terutama pemula yang masih merawat settingan murai. Teori praktek yang saya terapkan ini teori berjalan ya. Teori berjalan memang masih banyak uji coba yang harus dilakukan. Uji coba di sini bukan berarti harus lab ya, tapi observasi. Ya, observasi itu dia treatment harian gitu kan. Observasi berjangka gitu kan. Mungkin gitu. Nah, untuk kali ini banyak sih yang nanya tentang MB Hermes. MB Hermes. Nah, MB Hermes ini dari Lampung, teman-teman. Sebenarnya masih ada darah dengan MB Swab yang saya milikin ya. MB Hermes ini sempat saya asingkan, maksudnya asingkan ini nggak diperhatiin gitu ya. Nggak diperhatiin gitu kan. Nah, hariannya nggak gacor, dia hariannya nggak gacor, diem gitu ya. Tapi ketika di lapangan tempurnya serem. Nah, untuk hammer Hermes ini settingan saya akan kasih tahu buat teman-teman. Jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi di sini. Ya, saya terbuka supaya teman-teman juga bisa nyimak dan juga mungkin sama gitu kan, ikutin, tiru gitu kan. Karena memang saya tidak mau ngumpetin orangnya gitu kan. Mungkin gitu teman-teman. Nah, untuk murai batu Hermes, ini pola perawatan harian ya, pola perawatan harian. Murai batu Hermes itu dia jangkriknya itu sebenarnya cuma 15-10 teman-teman. Hariannya 15-10. Dia itu full kerodong. Ini harian ya. Dia hariannya full kerodong, tidak dijemur, tidak juga, karena kalau dijemur dia gelabakan. Takut matahari, dia langsung gelabakan, baru sebentar aja digelabak dia. Saya nggak main jemur juga. Hariannya full kerodong, jangkriknya 15-10, tidak dia apa-apain. Kalau mandi juga kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang juga setiap hari. Sebisanya sih, kita tuh nggak patokin setiap hari juga gitu ya. Tapi tergantung murainya. Kalau emang murainya memang gampang panas, ya tiap hari gitu saya mandiin. Tapi ketika dia sering saya gantang kayak MB Hermes ini, jadi saya jarang mandiin, paling 2 hari sekali. Tapi kadang-kadang tiap hari juga sih gitu. Nggak menutup kemungkinan lah, semua itu bisa berubah tapi bisa kembali lagi gitu ya. Nah, untuk MB Hermes ini teman-teman itu harianya seperti itu, dan dia tidak gacor, dia kepala bulat, berbeda dengan MB Swab ya. MB Swab itu dia pelit materi, berbeda dengan MB Hermes. MB Hermes ini kepala bulat, ujungnya itu sebenarnya bulat dia. Makanya pinter, materinya lumayan gitu ya. Jadi nggak terlalu pelit materi, berbeda dengan MB Swab, pelit tapi dia mentalnya yang berani banget gitu teman-teman. Nah, untuk MB Hermes sendiri settingan harian 15-10 full kerodong udah. Karena sempat saya tidak jalanin, saya fokusnya ke MB Swab gitu sama Ares waktu itu kan. Jadi dia tidak saya terlalu gimana-gimanain gitu, kayak dianak tiriin gitu kan. Tapi ketika saya ambil gitu kan, saya pengen mainin gitu kan, kasihan juga gitu kan. Ternyata pertama kali saya mainin ini setelah 1 kali mabung dari pastol ya. Pastolnya pernah dimainin, pernah koncer juga gitu kan. Tapi ini 1 kali mabung dari pastol gitu kan. Saya mainin untuk pertama kali, ada video gantangannya. Teman-teman bisa lihat itu nanti ya, saya kasih tahu. Yang pertama kali mainnya itu dia tanggal 8 Agustus ini, belum lama gitu teman-teman. Jadi dalam 1 minggu saya gantang 3 kali. 1 minggu gantang 3 kali. Yang pertama lost gun itu tanggal 8 kalau nggak salah, itu masuk. Terus tanggal 13 hari Minggu 2 sesi itu juga masuk. Mainnya enak gitu, mukul-mukul. Nah, yang ketiga sesi pas main ketiga kali
dalam 1 minggu ini. Nah yang ketiga itu enak, lebih gila lagi tuh mainnya, ada perubahan perkembangan yang drastis gitulah kalau mau dibilang seperti itu. Nanti juga saya kasih lihat singkat aja ya mainnya seperti apa gitu. Yang pertama kedua itu nggak beda-beda jauh, tapi yang ketiga banyak perubahan. Roni nomor berapa sih? Untuk muda silakan dipasangkan di session berikut. Oh masuk si Roni. Masuk tuh Roni. Nembak sih ya, trit gitu ya. Turun. Nah, jadi burung ini tipe kalnya itu hariannya tidak gacor, tapi di gantangan itu gacor banget. Di gantangan dengan suara murai, dia baru faktor tinggi, naik faktornya di situ. Nah, saya selama 1 minggu itu memang treatment gitu ya, fokus ke satu burung yang namanya murai batu Hermes. Murai batu Hermes itu jangkriknya itu 15-10. Ketika di lapangan ada perubahan ketika paginya. Paginya itu saya mandiin teman-teman. Paginya saya mandiin. Ini dalam 1 minggu kan 3 kali gantang. Ini yang pertama ya. Saya yang bahas yang pertama dulu. Gantang pertama gitu kan. Meskipun masuk 1 lost gun gitu kan. Nah yang pertama ini paginya saya mandiin teman-teman. Paginya saya mandiin. Tapi habis saya mandiin biasa lah. Kasih jangkrik gitu kan. Nggak usah terlalu banyak. Saya kasihnya sih 10. Saya kasih 10. Terus langsung biasa angin-anginin dulu ya, baru dikerodong. Dan akhirnya jam-jam siang itu saya tambahin jangkrik sebelum berangkat gitu ya. Tapi sebelum berangkat itu saya kasih 5 yang kecil-kecil, kalau enggak 3 gitu ya. Tapi ini saya kasih 5 sehabisnya dia. Jadi sebelum jalan saya kasih 5. Di lapangan itu, ketika di lapangan itu diablak teman-teman, diablak dikasih jangkrik lagi. Oh ya maaf, jadi sebelum ke lapangan itu saya kasih jangkrik 5 plus ulet Hongkong. Plus ulet Hongkong itu saya kasih 5 juga, 5 sebelum jalan. Sebelum jalan saya kasih 5. Ketika di lapangan itu saya ablak. Ablaknya dia lama karena dia apa ya? Burungnya itu sempat manggut-manggut gitu sih. Over gitu ya. Over manggut-manggut gitu. Makanya saya buang birahinya gitu kan. Lama sampai dia mau naik sesinya dia. 1 sesi sebelum, dari pas datang sampai 1 sesi sebelum dia naik, itu saya ablak terus. Jangkriknya saya tetap kasih 5 sama ulet Hongkongnya saya tambahin lagi jor 7. Di total itu bisa 10-an, 10 lebih bahkan 15 kurang lah sehabisnya dia. Gitu. Tapi dia di ablaknya lama teman-teman. Di gantangan itu pas baru sampai langsung diablak. Gitu. Nah, itu sesi yang dalam 3 minggu itu dia yang pertama ya. Kayak gitu, tapi pagi mandi. Nah, yang main kedua ini dia ini 2 sesi masuk. 2 sesi masuk. Ini kelas latber ya, kita bicara latber ya. Sesi ini yang keduanya itu masuk 2 kali. Settingannya seperti apa? Nggak beda-beda jauh dengan sesi yang pertama itu. Jadi dia yang kedua itu dia biasa. Ini settingan lomba ya, settingan lombanya dia itu paginya dimandiin. Paginya dimandiin, sebelum ke lapangan itu jangkriknya saya tambah. Saya tambah jadi 7. Uletnya saya tetap 5. Sampai di lapangan itu saya ablak full, sama prosesnya itu nggak beda-beda jauh. Sama prosesnya nggak beda-beda jauh. Di lapangan itu diablak sampai dia mau 1 sesi sebelum naik itu diablak. Nah itu saya kasih tambahin lagi jangkrik itu nggak banyak, dia tambahin lagi 3 sebelum naik. Nah terus uletnya saya tambahin jor, nggak beda-beda jauh sama sesi yang sebelumnya nih, gitu, sama sesi yang sebelumnya. Karena ini burungnya gampang manggut-manggut gitu ya, over, makanya saya ablak lama dia. Sifatnya gampang manggut dia, over, nggak tahu bawaan gitu ya, gampang banget. Makanya saya ablak. Tapi paginya saya mandiin gitu kan. Nah seperti itu teman-teman.
di lapangan mainnya ya nggak beda-beda jauh, dia neken juga tapi kurang, volumenya itu kurang, bukaannya itu kurang, sempat ada ngeriwiknya gitu ya, lirih gitu ya, neken-nekennya lirih, tapi kalau pas lagi busung-busungnya dia mangap-mangap gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat yang main keduanya juga seperti apa gitu ya. Nah, berbeda, ini treatmentnya satu sama kedua ini nggak beda-beda jauh. Agak lama di jemur hari minggunya, kalau nggak pas hari hanya. Jadi dia agak lama dijemurnya juga. Jadi saya ablak jemur di hari H. Di hari H itu agak lama gitu ya. Di lapangan juga agak lama. Ini yang kedua ini. Tapi yang pertamanya agak cepat di hari hanya. Nah, nggak beda-beda jauh sih. Nah, yang ketiga saya coba treatment yang ketiga dalam 1 minggu ini kan 3 kali gantang. Nah, yang ketiga itu perubahannya drastis banget teman-teman. Jadi hariannya tetap masih 15-10 full kerodong karena dia hariannya nggak gacor gitu ya, hariannya nggak gacor, di lapangannya dia gacor, settingannya sama. Pas di hamin tetap di jor ya jangkriknya ya, yang biasanya 15-10 hamin 1 biasanya saya jor 20-an, rata-rata itu 20-an, nggak lebih dari itu, karena kalau Ares 30 bisa tuh. Nah, kalau misalkan Hermes, ini dia Hermes ini haminnya itu di 20. Ini settingan yang ketiga nih, settingan yang ketiga nggak beda-beda jauh sih, tapi ada perbedaannya gitu. Nah, yang ketiga ini teman-teman bisa ngelihat nanti di lomba, pernah saya upload di Facebook juga kok. Itu mainnya seperti apa, gila sih memang gitu. Tapi di terakhirnya itu ada nyungsepnya gitu. Gitu. Aduh. Seperti itu ya. Itu di Facebook teman-teman bisa lihat. Nanti saya juga tampilin gitu ya. MB Hermes itu sebenarnya mainnya itu udah serem. Nah, MB Hermes ini dia ini pas hari H seperti biasa. Hari H ini kan yang sebelumnya 1 sama 2 ini kan saya mandiin pagi. Nah, yang ketiga ini dia itu nggak saya mandiin teman-teman. Yang ketiga ini nggak saya mandiin, tapi justru malah saya jemur gitu kan, karena sebelum-sebelumnya kadang-kadang ngelirih gitu, suaranya ngelirih tapi dia nahan kayak ketahan gitu ya. Nah, yang ketiga ini justru malah saya jemur sengaja gitu kan. Sebelumnya kan masalahnya, kendalanya suaranya lirih ya. Suaranya lirih. Makanya suara lirih itu bisa kemungkinan dia over, tapi bisa kemungkinan dia ketahan. Nah, teman-teman harus paham bahwa
suara lirih itu bisa dia ketahan atau suara dia itu sebenarnya itu lirih itu dia itu over. Harus bisa bedain. Nah, kasus MB Hermes ini suara lirihnya itu ternyata karena memang hariannya full kerodong, nggak gacor, diem tapi di lapangan gacor, ternyata malah harus dijebol birahinya teman-teman. Bedanya di situ, dengan swab beda lagi dia. Justru malah Hermes ini yang ketiga ya, Hermes ini dia justru malah paginya itu saya jemurnya kenceng. Misalnya saya jemurnya bisa dari jam 7 sampai jam 9, jam 10-an. Kenceng karena dia hari yang nggak kena matahari kan. Nah ini saya jemurnya kenceng dari jam 7. Ini Hermes nih yang main ketiga nih. Saya jemur dari jam 7 sampai jam 10-an kurang. Itu bisa berapa jam gitu loh. Tapi pas hari H aja gitu. Tapi ketika dijemur itu nggak di full kerodong teman-teman. Jadi nggak sauna tapi di ablak biasa gitu aja. Itu justru malah saya jemur gitu kan. Saya jemur. Habis itu diangin-anginin. Biasa ini hari H ya. Ini yang main sesi ketiga nih. Saya jemur, terusnya diangin-anginin biasa, tetap saya kasih jangkrik. Dia jangkriknya ini saya kasih 15 di paginya. Hermes ini paginya malah saya kasih 15 karena sebelumnya kan 10 ya, 10-10 gitu ya, ngikutin settingan hari H gitu ya. Nah, Hermes ini saya kasih 15 karena dia udah saya jemur gitu ya. Jemurnya kenceng. Ketika mau naik, ketika mau ke lapangan, itu uletnya itu saya kasih dulu teman-teman. Saya kasih seperti 1 ke 2 ini sama 5 gitu ya. 5, 3 gitu kan, nanti habisnya berapa ketika di lapangan. Cat jangkriknya saya kasih juga 5 sama ulet, tongkong sama jangkrik. Ketika di lapangan itu saya ablak lagi treatmentnya itu sama. Saya ablak sampai dia 1 sesi sebelum naik baru kerodong. Diablak aja nggak apa-apa gitu. Teman-teman jangan takut ablak karena apa? Biasanya burung itu malah over. Kalau misalnya bas baru gantang, makanya ablaknya itu kenceng juga nggak apa-apa sih. Coba teman-teman coba aja sih. Kalau saya coba ablak juga ini sampai 1 sesi sebelum naik. Itu Hermes 1-2-nya itu sama diablak, ini juga diablak. Sampai di lapangan diablak. Kalau masih ada sisa jangkrik, biarin gitu. Tapi kalau misalkan udah habis, kasih lagi gitu. Kasih aja 3, nggak usah banyakan. Dia kadang-kadang kalau ngelihat banyak di lapangan kekenyangan, dia nggak mau makan malah. Gitu teman-teman. Nah, ketika di lapangan ini Hermes ini saya ablak, saya kasih ulet Hongkong, itu jor lagi 7. Jadi ulet Hongkongnya itu sebelumnya 5-an gitu kan, ini saya tambahin lagi 7. Yang dimakan ya sekitar totalnya 10 sih. Nggak semua kemakan gitu ya, nggak semua kemakan. Nah, bisa kemungkinan 10 kalau di total dia itu makan ulet Hongkong. Nah, ketika udah dimakan, nah baru 1 sesi sebelum naik itu kerodong, saya kerodongin. Cuma bedanya di situ teman-teman, agak dia ini nggak mandi pagi, sesi ketiga nih ya, dari 1 ke 2 kan mandi pagi. Nah ini nggak mandi pagi, tapi saya jemur malah jebolin kenceng, sama uletnya kan sama kayak ini ya. Total ya 10 lah, kurang lebihnya 10 gitu kan, ulet Hongkongnya. Tapi kalau jangkriknya ini sesi 1-2 ini dia 10. Kalau yang ini 15, paginya saya kasih 15 itu. Nah cuman bedanya dalam 1 minggu 3 kali main, itu sesi 1-2-nya itu gantangannya ada, nanti saya kasih lihat. Itu uletnya 10, nah ini 15 paginya. Pas di lapangan seperti apa? Pas lapangan saya kasih lagi 5 uletnya 5, terus sama jangkriknya 5 juga. Itu di lapangan gitu ya. Nah paling enggak kalau misalkan lihat ya, kalau misalkan habis kemakan ya baru kasih lagi. Tapi kalau belum ya jangan dulu gitu ya. Sampai dia mau naik tetap begitu aja di ablak gitu. 1-2-nya sama. Mungkin seperti itu tuh. Bedanya ini lebih lama teman-teman. Lebih lama dijemur. Lebih lama dijemur dan tidak dimandi. Dan teman-teman bisa lihat permainannya yang sesi ketiga itu jauh lebih mewah. Tapi jadi kendala minusnya apa? Turun kan, jeblos gitu kan. Nah, ketika minusnya jadi jeblos seperti itu, nah disitulah kita harus perbaikin lagi gitu kan. Perbaikin gimana caranya biar nggak jeblos. Ternyata jeblosnya dia itu karena apa? Ya over teman-teman. Over jeblosnya itu ya over karena kan nggak dimandiin.
nggak dimandiin tapi mainnya mewah, tapi minusnya jeblos. Nah disitulah kita harus yang namanya setting lagi. Tapi paling nggak beda-beda jauh sama yang ketiga ini. Tinggal diturunin lagi, entah itu uletnya yang diurunin, yang darinya 10 kan bisa jadi 5 aja, atau jemurnya yang paginya itu yang seharusnya kan saya jemur 3 jam tuh, dari 7, 8, 9, 10 kan, 10-an kurang kan, paling jemurnya dikurangin seperti itu, tapi tidak mandi. Nah nanti saya coba seperti itu lagi, nanti tunggu kelanjutannya ya. Kalau mainnya makin enak ya berarti seperti itu. Yang namanya settingan murah ya tidak ada yang pasti sih, mungkin seperti itu aja ya. Kalau mau japri teman-teman bisa masuk grup aja, nanti ada pola perawatan murai dari teman-teman rekan akar rumput, juga bisa berbagi dari pengalamannya. Tentunya yang nggak beda-beda jauh dari apa yang saya kasih sih, patokannya sih seperti itu gitu ya. Nah mungkin gitu teman-teman, namanya MB Hermes ini masih banyak treatment yang harus saya lakukan, karena minusnya dia di sesi ketiga ini jeblos, tapi mainnya itu mewah. Udah main kelas gaya ya, kalau mau dibilang menengah lah, menengah ke atas bisa, tapi ada minusnya jeblos gitu teman-teman. Dan di situ PR saya gitu kan, meskipun sebelumnya udah sering masuk, nah ketiga ini dia jeblos karena kurang nggak mandi hari hanya, terus jemurnya kelamaan gitu. Itulah perbedaannya. Tapi tetap akan saya share tentang murai-murai batu saya yang lainnya. Nanti saya kasih tahu perawatan, pola hariannya atau hari H-nya seperti apa. Yang nggak beda-beda jauh dari part 1, part 2, part 3, part 4. Kalau udah nemu settingan hari H juga ada, saya kasih tahu. Itu nggak beda-beda jauh dari situ teman-teman. Cuman di poles di jemurnya atau di ulet hongkongnya atau di mandinya gitu aja sebenarnya. Saya nggak main kroto juga, nggak main ulet kandang juga. 3 komponen itu aja sih, seperti itu. Jangkrik, jemur, mandi. Intinya tuh di situ. Hariannya di full krodong, nggak dijemur juga gitu. Mungkin gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Teman-teman kalau misalkan pengen nanya settingan perawatan murai, bisa bergabung aja di grup yang saya buat, pola rawatan settingan murai bersama yoga itu settingan akar rumput. Karena kita di sini akar rumput, kita harus selalu berbagi, karena ya berbagi itu indah sih. Mungkin gitu ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun.